Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Robi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan hari ini Bu Elis bisa menyapa kalian lagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran ya saumnya, terutama buat anak-anak yang masih belajar, saumnya yang adik-adik kita yang di kelas 1 ya. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan buat kita semuanya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ibu akan kembali bercerita hikmah mengenai tentang sebuah keimanan. Keimanan itu apa sih? Nah, iman itu artinya percaya. Nah, percaya itu kayak gimana? Percaya aja, meskipun tidak harus selalu nampak secara wujud nyata, tapi percaya dalam hati, kemudian dilakukan dalam tindakan. Nah, jadi apa yang dipercayai mengenai keimanan ini betul-betul terrealisasi dalam kegiatan apa yang kita lakukan. Nah, biar lebih paham, Ibu akan cerita tentang sebuah kisah ya. Nah, kisah ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, suatu hari Abdullah bin Dinar dengan Khalifah Umar bin Khattab ini pergi dari Mekah menuju Madinah. Dalam perjalanannya, Khalifah Umar ini bertemu dengan seorang budak pengembala kambing. Pengembala kambingnya ini, pengembala itu yang suka ngasuh kambing kayak gitu, mengabring ya, kayak mengembala ya, tahu ya, mengembala kambing. Jadi mengurus kambingnya tuh banyak sama tuannya. Budak ini disuruh mengembala kambing di salah satu padang rumput selama perjalanan ketika Umar bin Khattab menuju ke Madinah itu. Nah, Umar bin Khattab menanya ke salah satu budak ini. Beliau ingin menguji bagaimana kejujuran dari seorang budak ini terhadap penggembalaannya. Kemudian Umar bin Khattab memanggil, wahai fulan gitu, kesini akhirnya. Ya, ada apa tuan, katanya. Kata anak pengembala ini ya. Kemudian, bolehkah aku membeli kambing ini satu, katanya. Kemudian kata anak pengembala yang tadi bilang kayak gini, tapi ini bukan punya aku tuan, aku hanya seorang budak pengembala, semua kambing-kambing ini punya tuan saya, kata anak pengembala tadi. Kemudian kata Umar bin Khattab ke penggembala tadi bilang, biarin aja, kan tuan kamu nggak tahu kalau misalnya nanti kambing kamu hilang satu dibeli sama saya. Kemudian nanti kamu tinggal bilang aja ke tuan kamu kalau kambingnya itu hilang satu karena dimakan serigala, kata Umar bin Khattab. Kemudian anak pengembala tadi bilang ke Umar bin Khattab, kata anak pengembala tadi, lalu di mana Allah? Nah, mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab langsung terenyuh hatinya. Masya Allah, seorang budak, anak kecil, kemudian dia pengembala, tapi sudah begitu besar keimanannya terhadap Allah. Padahal tadi sudah dibujuk, biarin aja, dombanya jual aja kepada saya, kan tuan kamu nggak tahu. Pura-pura aja bilangin kalau kerbau, kambingnya itu dimakan serigala, kan tuannya nggak tahu. Tapi anak ini sudah yakin sekali kalau
meskipun tuannya tidak tahu, Allah itu Maha tahu. Mendengar perkataan itu, akhirnya Umar bin Khattab dengan budak tadi pergi ke menghadap tuannya yang pemilik pengembala itu, pemilik kambing-kambing itu. Datang menghadap ya ke tuan pemilik kambing itu. Nah, kemudian Khalifah Umar menceritakan tentang apa yang telah terjadi selama komunikasi tadi ya dengan penggembala tadi. Nah, akhirnya Khalifah Umar memerdekakan pengembala budak ini karena ketauhidannya, karena keimanannya yang sangat tertanam kuat dalam hatinya. Padahal beliau hanya seorang budak. Jadi kalau misalnya budak itu di zaman Rasulullah itu adalah seorang yang yang belum dimerdekakan seperti itu ya. Nah, setelah mendatangi tuan itu, akhirnya Khalifah Umar bilang kalau misalnya budak pengembala ini sama Khalifah Umar akan dimerdekakan. Dan Khalifah Umar berkata ke anak pengembala ini, karena ketauhidanmu dan keimananmu kepada Allah dengan perkataan tadi, lalu di mana Allah? Nah, semoga engkau pun akan merdeka di hadapan Allah kelak di akhirat, seperti itu. Nah, dari kisah tadi kita belajar ya, ternyata sebuah keimanan itu betul-betul harus tertancap dalam diri kita, betul-betul harus menjadi keyakinan dalam hati kita. Biarinlah hari ini aku nggak ngaji, kan nggak ada pelajaran umi, nggak ngaji juga nggak apa-apa, hari ini kan aku libur, jadi nggak ngaji juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita masih belajar membaca Al-Quran karena ada pelajaran, berarti kita belum meyakini kalau Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad, dan Al-Quran itu adalah kalam Allah atau perkataan firman Allah. Jadi kalau misalnya kita merasa Allah itu selalu ada mengawasi kita, kemudian 2 malaikat yang selalu mendampingi kita, seharusnya tidak harus selalu ketika ada pelajaran Al-Quran saja kita membaca Al-Quran ya. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan mulia, bulan segala kebaikan apapun akan dilipat gandakan. Nah, termasuk membaca Al-Quran. Bu, aku kan membaca Al-Qurannya masih umi, gak apa-apa, umi itu termasuk Al-Quran. Umi juga adalah potongan bacaan dari Al-Quran. Nah, insya Allah 1 huruf 10 kebaikan tidak akan Allah akan janji ketika kita belajar membaca Al-Quran 1 huruf pasti 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan 10 kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Makanya ketika Ramadan ini tekadkan dalam diri kita, mudah-mudahan ketika Ramadan kali ini iman kita betul-betul yakin kalau Allah itu selalu ada, selalu mengawasi kita. Berbuat sekecil apapun kebaikan, mau itu sholat, apalagi sekarang kan ya momen-momennya ada sholat taraweh, anak-anak juga bisa mengikuti sholat taraweh. Ketika sholat tarawehnya bukan masih COVID, tarawehnya nggak mungkin ke masjid, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa di masjid, kan bisa di rumah berjamaah sama ayah bundanya. Kalau misalnya bunda aku kan lagi nggak sholat, bisa sama ayah. Akunya kerja, ada teteh, mungkin kalau misalnya ada teteh yang punya AA juga bisa sama AA-nya ya. Jadi manfaatkan betul-betul ketika Ramadan ini menjadi peningkatan keimanan kita. Maksudnya apa Bu Guru? Nah, peningkatan keimanan yang betul-betul kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Seperti halnya tadi pengembala ya, mungkin bisa saja ketika dia tidak memiliki rasa keimanan, betul juga ya, aku berbohong aja. Gimana kalau aku jualin aja ini kambing-kambingnya, terus aku bilang ke tuan kalau setiap hari kambingnya itu 1 hari
3 misalnya dimakan sama serigalanya, 2 gitu. Tapi karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah, akhirnya dia tidak melakukan keburukan itu. Nah, begitupun kita. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita berdoa sama Allah ya, betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita berdoa sama Allah, terutama menjelang berbuka, tidak hanya mengumpulkan makanan saja ketika menjelang berbuka. Aduh, aku hari ini buka puasa mau nyiapin kolak, mau nyiapin sop buah, mau nyiapin jus apa. Nah, tidak hanya makanan-makanan saja, tapi betul-betul berdoa. Karena ketika menjelang berbuka itu, doa apapun itu waktu yang sangat mustajab. Nah, kita meminta sama Allah, ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini Engkau bimbing agar aku bisa menghidupkan semua kebaikan yang bisa aku lakukan, ya, termasuk membaca Al-Quran, sholat berjamaah, sholatnya tepat waktu. Yang sholat duhanya kemarin masih bolong-bolong, sekarang sholat duhanya tidak bolong-bolong lagi ya. Belajar sholat sunnah juga, karena ketika Ramadan sholat sunnah itu pahalanya seperti sholat wajib. Jadi betul-betul dimanfaatkan. Bulan Ramadan ini adalah bulan segala peningkatan kebaikan kita ya, termasuk juga sodakohnya, apalagi memberi makanan kepada orang yang saum. Nah, memberi buka makanan kepada orang yang saum juga ini salah satu bukti kita ya terhadap kebaikan keimanan kita kepada Allah. Karena pahalanya ketika kita memberi makan orang yang saum, itu pahalanya seperti saum orang itu sendiri tanpa dikurangi. Jadi mudah-mudahan sedikit kisah hikmah tadi yang Ibu sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasihat ini juga menjadi nasihat buat Ibu sendiri yang berbagi dengan kalian semua. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah dijaga untuk melakukan selalu kebaikan dan selalu terhindar dari keburukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.